Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mengawali renungan harian kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah yang Maha Baik, yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon Roh Kudus mengajari kami, menolong kami untuk memberlakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan kita diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebagai tema dari nas renungan kita ini adalah memelihara iman percaya hingga garis akhir. Rasul Paulus menggambarkan hidup pelayanannya bagaikan berlomba dalam suatu pertandingan dengan dasar iman percayanya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertandingan yang dimaksudkan adalah tugas tanggung jawab untuk melaksanakan hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya yang tentu saja dilakukan tidak berjalan mulus. Dia pernah mengalami penderitaan jasmani rohani, dihina, dipenjara, kesusahan ekonomi, dan banyak hal lain yang bisa membuat ia berhenti di dalam melaksanakan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan Yesus itu. Akan tetapi, ia tak pernah berhenti. Rasul Paulus mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir pelayanan Rasul Paulus adalah nyawanya sendiri. Pertandingan berakhir ketika denyut nadinya sudah berhenti. Mengakhiri pertandingan dengan baik bagi seorang pelayan firman Tuhan Yesus Kristus adalah sampai kepada tetes darah terakhir. Apa yang Tuhan Yesus contoh teladankan kepada Rasul Paulus, dia perbuat menyelesaikan pelayanannya itu kepada seluruh umat manusia di dunia pada kayu salib yang di Bukit Golgota ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan sudah selesai. Tuhan Yesus Kristus menghendaki adanya ketaatan, kesetiaan dari anak-anak Tuhan dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Meskipun ada kesulitan-kesulitan berupa iming-iming maupun godaan untuk memenuhi berbagai keinginan daging sebagaimana digambarkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Dapat saja terjadi bahwa dulunya kita seorang yang setia melayani Tuhan Yesus, tetapi berhenti karena adanya kekecewaan berat yang kita alami, atau kita merasa tua dan sudah waktunya untuk pensiun atau berhenti melayani Tuhan secara total. Barangkali kita selama ini kita merasa cukup sebagai jemaat tanpa mau ikut terlibat di dalam pelayanan apapun. Semua itu bukan alasan yang tepat. Mari bangkit dengan semangat baru untuk tetap terus ikut melibatkan diri di dalam melayani Tuhan Yesus kembali. Sampai kapankah tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya ini berakhir? Jawabnya adalah sampai pada garis akhir ketika Tuhan Yesus menjemput kita untuk dibawanya kepada kehidupan yang kekal itu. Di hari-hari di mana kita masih bernafas, masih ada pertandingan iman percaya kepadanya di dunia ini, tentu saja kita masih harus tetap taat dan setia melayaninya. Mari sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Apa saja alasan kita untuk bisa berhenti melayani Tuhan? Mengapa kita harus terus-menerus melayani Tuhan Yesus sampai garis akhir? Selamat memperlakukan aktivitas tugas tanggung jawab kita, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan Yesus melalui keluarga, gerejanya, masyarakat, dan di mana saja kita berada, sehingga sampai kepada garis akhir. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengalami suatu pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami boleh terus-menerus tanpa harus berhenti di tengah jalan, dan supaya kami sungguh-sungguh kelak boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh
tugas tanggung jawab kami hanya kepadamu, dan ketika saat menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak di antara saudara-saudara kami yang menderita karenanya. Kami mohon Tuhan campur tangan kepada diri pribadi maupun keluarga yang sungguh-sungguh saat ini membutuhkan cinta kasih, sayang, mujizat kesembuhan boleh mereka alami untuk kepulihan dan kesehatan secara baik. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, karena kami hanya percaya kepadamu. Tuhan sanggup untuk berbuat yang terbaik bagi kami. Tuhan melampaui segala sesuatu, sehingga tidak ada kuasa yang bisa menghambat kami untuk terus melaksanakan hidup kesaksian, pelayanan, dan juga persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.